Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang ketetapan, keinginan, dan rencana Allah. Saya bacakan dalam Amsal 19 ayat 21, kemudian 23 ayat 17-18. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saudara, gagal untuk berencana berarti berencana untuk gagal. Saudara mungkin pernah dengar kalimat ini dan setuju dengan kalimat ini. Tapi untuk apa Anda berencana kalau akhirnya yang terjadi adalah kehendak Tuhan? Nah, banyak orang Kristen sulit sekali berencana karena bingung dalam berpikir. Allah itu mau saya hidup di Koba atau di Pangkal Pinang? Atau saya mau ambil jurusan apa? Teknik atau jurusan kedokteran? Jadi pendeta atau pengusaha? Menikah atau melajang? Nah, saudara, kita bingung di situ. Padahal kita sebenarnya dikasih kapasitas untuk berpikir, akal budi. Kita bisa memikirkan banyak faktor, kepribadian kita, kelebihan kita, kapasitas kita, akses kita, kesempatan, dan sebagainya. Kemudian Tuhan memberikan kita iman untuk melangkah dan mengambil keputusan. Nah, kalau salah gimana? Nah, gak apa-apa, saudara, gak apa-apa. Tetaplah melangkah, karena kita bisa bersandar kepada kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah menetapkan segala sesuatu. Nah, berikut formulanya. Segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Itulah sebabnya kita tidak berkata, kalau nasib sudah menggariskan, bla bla bla. Atau kalau saya masih kuat dan mampu, kalau ekonomi itu membaik, kalau saya sudah mapan, saya bisa melakukan ini dan itu. Enggak bisa seperti itu. Kita, orang percaya berkata, kalau Tuhan menghendaki saya akan melakukan ini dan itu. Itu lebih aman, lebih pasti, lebih memberikan pengharapan. Nah, saudara, secara singkat, begini saudara, ada 3 kebodohan umum dalam berencana, dalam merencanakan sesuatu. Pertama, kalau kita tidak buat rencana, itu kebodohan. Kedua, kita membuat rencana tanpa melibatkan Allah. Ketiga, kita membuat rencana dan berusaha mati-matian untuk menemukan rencana Allah yang spesifik bagi kita. Kita coba mati-matian. Itu sama bodohnya. Jadi itu 3 kebodohan yang kita bisa lakukan. Sebaliknya, sikap yang bijak itu seperti ini. Kita percaya pada apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Kita taat kepada apa yang Allah inginkan. Namun kita memakai akal budi kita dan kita tidak basing-basing ataupun membabi buta mencari rencana Allah secara spesifik, secara khusus yang misterius dalam kehidupan kita. Nah, kita punya keyakinan yang teguh terhadap ketetapan Allah. Kita dapat menaklukkan diri kepada keinginan Allah tanpa khawatir akan rencana Allah yang spesifik dalam kehidupan kita. Rencana Allah yang spesifik itu mungkin hal-hal yang khusus ya. Kita dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi dokter, jadi pemimpin politik, pemimpin pemerintah, ataupun profesi-profesi yang spesifik. Nah, cara Allah bekerja bukan memberitahukan kita apa yang terjadi di masa depan. Enggak. Caranya adalah memberitahukan kepada kita, Dia pegang masa depan. Jika masa depan kita ada di tangan Tuhan, Tuhan mengasihi kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Mengapa? Karena Injil itu, Allah Bapa yang berdaulat itu, dan Yesus Kristus telah rela mengambil resiko, menanggung kepastian mati di salib, agar saya dan Anda dimampukan mengambil resiko, melangkah dalam ketidakpastian di tangan Allah yang berdaulat. Itulah sebabnya jangan membuat rencana yang sepele dalam hidup. Buatlah rencana yang besar. Lakukanlah hal yang luar biasa
sampai Anda tidak mampu melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Dengan demikian Anda akan terus bergantung kepada Kristus dan melakukan rencana itu, eksekusi rencana itu. Tuhan Allah terus mencari orang-orang yang percaya, yang melaluinya Ia dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Karena mata Tuhanlah yang menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarik 16 ayat 9. Tuhan Allah terus mencari mereka yang bersedia memberi 5 roti dan 2 ikan. Sederhana, sedikit, tapi Tuhan pakai luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang, Ia melakukan hal-hal yang mustahil dengan hal-hal yang sederhana. Nah, saudara, hidup ini hanya sekali. Mari kita menjalaninya dengan berbeda. Meninggalkan zona nyaman, melakukan pekerjaan yang beresiko. Yang kita lakukan tanpa Tuhan pasti gagal. Namun bila berhasil, orang berkata, Tuhan pakai dia. Tuhan memberkati dia. Tuhan ada di pihaknya. Nah, saudara, lakukanlah hal-hal yang besar, seakan-akan semuanya itu kecil. Karena Tuhan Yesus Kristus yang melakukannya. Lakukanlah hal-hal yang kecil, seakan-akan semuanya itu besar. Demi Yesus Kristus, pekerjaan Allah digenapi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau terus mempengaruhi hidup kami dan terus menggerakkan kami, Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang jadi berkat bagi banyak orang. Biar Tuhan memakai kami sebagai alat-Mu memberkati banyak orang di bumi ini. Dan Engkau boleh menyatakan Injil-Mu, damai-Mu dan kasih-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tuhan pakai kami dan sertailah kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.